Topik yang saya akan bahas adalah tentang keabsahan hasil, terus kemudian pengendalian data dan manajemen informasi, atau mungkin tadi disebutkan oleh Pak Reza adalah komputerisasi data ya, dan juga terkait ketertelusuran data. Jadi Bapak Ibu ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan coba untuk mengupas gitu ya keperluan dari digitation dan digitalization kepada ranah laboratorium. Saya sedikit review sedikit terkait laboratorium Bapak Ibu untuk mengantarkan diskusi kita. Jadi yang pertama kita tentu pahami bahwa di laboratorium itu pasti banyak komponen-komponen atau banyak elemen yang utama yang pasti harus ada di satu laboratorium, tapi juga saling terkait satu dengan yang lainnya. Saya ambil contoh saja metode misalnya. Satu laboratorium begitu dia diminta untuk menguji satu pekerjaan pengujian tertentu, pasti yang pertama dicari adalah metode pengujian, Bapak Ibu. Entah itu dia mencari dari metode internasional, atau mungkin metode nasional, atau mungkin searching jurnal dan seterusnya, atau bahkan yang paling sulit barangkali itu adalah mengembangkan metode sendiri. Nah, jadi awalnya pasti metode dulu. Nah, di dalam metode itu, andai kata kita mengacu pada metode standar tertentu, pasti di dalamnya juga ada keterkaitan atau ada penjelasan terkait alat apa sih yang digunakan. Terus kemudian just standar apa yang diperlukan, gitu ya. Lalu kemudian elemen yang lain di laboratorium pasti ada personel juga. Personel ini terkait dengan metode juga, karena kita memerlukan personel yang bisa menguasai metode, personel yang bisa menguasai alat-alat, demikian juga fasilitas dan lingkungan ini juga sama, harus bisa memfasilitasi dilakukannya pengujian dengan baik, dan demikian juga pemasok. Pemasok itu tentu jaranglah ada satu lab yang bisa mensuplai semua kebutuhannya sendiri, pasti perlu pemasok eksternal untuk ini. Nah, jadi kita lihat di sini beberapa contoh elemen yang utama di laboratorium, dan ini kita lihat saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan ini yang kita sering kenal sebagai sistem. Dan sistem ini tentu kita harus kelola. Dan upaya untuk mengelola sistem itu adalah kita sering sebut dengan sistem manajemen, Bapak Ibu. Nah, sistem manajemen itu sendiri tentu perlu arah. Kita bisa arahkan sesuai dengan kebijakan dari pimpinan puncak di organisasi tersebut. Apakah mau diarahkan untuk pencapaian, misalnya untuk profit kah, atau mungkin kalau di laboratorium untuk mutu, atau barangkali juga masalah safety, bagaimana, apakah mendapatkan perhatian juga, atau seperti apa. Nah, tentu manajemen akan menetapkan kira-kira fokus organisasi ini mau kemana, organisasi laboratorium ini. Nah, andai kata saya ambil saja mutu, karena mutu ini sekarang kan termasuk isu yang sangat penting ya. Bisa dibilang kalau laboratorium penguji itu mutunya tidak bisa dipercaya gitu ya, maka siapa sih yang mau menguji ke tempat dia gitu ya. Sehingga mutu ini menjadi satu hal yang untuk laboratorium penguji maupun lab kalibrasi itu merupakan hal yang sangat utama, sangat krusial. Jadi saya kira pimpinan puncak akan wajar mengarahkan sistem manajemen laboratoriumnya ke arah mutu, dan kemudian dari sisi manajemen itu pimpinan puncak perlu menetapkan satu lembar biasanya ya, satu lembar yang kita sebut dengan kebijakan mutu. Ini cuma satu lembar saja biasanya, tetapi itu sangat sakti. Ya, kadang-kadang ditempel di beberapa ruangan laboratorium ya. Ini menunjukkan sebetulnya pernyataan komitmen pimpinan puncak kepada arah dari manajemen, dari organisasi. Ya. Dan kemudian untuk bisa mengarahkan sistem manajemennya ke arah mutu, maka kalau kita bicara mutu, sekarang ini di standar internasional sudah muncul ISO 17025. Ini adalah standar internasional terkait dengan mutu laboratorium penguji dan kalibrasi. Sehingga kemudian biasanya lab akan membuat dokumentasi atau membuat sistem-sistem gitu ya, yang berisikan panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, dan juga formulir gitu, yang berdasarkan kepada persyaratan-persyaratan ISO. Ya. Jadi persyaratan ISO di sini kalau kita lihat di dalamnya, saya yakin juga Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini. Itu isinya kan persyaratan-persyaratan. Jadi ISO di situ mensyaratkan masalah kerahasiaan, masalah ketidakperpihakan, masalah-masalah teknis, sumber daya, proses, sistem manajemen dan seterusnya. Itu semua harus disikapi oleh manajemen dalam panduan mutu, dan kemudian dituangkan dalam bentuk prosedur yang bisa dioperasionalkan, prosedur yang bisa dilaksanakan untuk sehari-hari. Andai kata diperlukan juga rincian yang lebih detail untuk melakukan pekerjaan tertentu, itu bisa diuraikan dalam instruksi kerja,
Dan kemudian di bagian bawah ini itu adalah form. Jadi formulir itu adalah tempat kita untuk merekam semua hasil-hasil implementasi sistem manajemen. Nah, jadi sampai sini saya kira lab sudah siap untuk menerapkan sistem manajemen berdasarkan ISO 17025, dan kemudian setelah diimplementasi itu akan akan berlakulah slogan terkenal dari ISO ya. Jadi kerjakan apa yang tertulis, artinya kita selalu melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam dokumentasi kita, sesuai dengan sistem yang terdokumentasi di sini. Dan kita harus menuliskan apa yang kita kerjakan. Jadi harus merekam semua apa yang kita harus lakukan. Jadi dalam ranah sehari-hari saya kira ini menjadi sangat relevan untuk kita. Kita selalu melakukan apa yang tertulis dan kita menuliskan apa yang kita lakukan. Baik. Nah, itu tadi adalah peran dokumen dan rekaman, Bapak Ibu. Jadi dokumentasi sistem manajemen mutu yang tadi dijabarkan tadi itu merupakan dokumen. Jadi ada perbedaan dengan rekaman. Kita akan review sedikit. Dokumen dan rekaman tentu memainkan peranan vital dalam implementasi sistem manajemen laboratorium. Keduanya ini memainkan fungsi yang berbeda. Kita lihat fungsinya. Untuk dokumen itu sebetulnya dia merupakan acuan kerja, Bapak Ibu. Jadi di sini dokumen itu merupakan satu landasan, satu acuan untuk semua orang di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Sebagai contoh misalnya analis di lab ingin melakukan pengerjaan pengujian kadar protein misalnya, ya tentu dia harus mengacu kepada IK yang berlaku, ya. Atau dokumen untuk menangani pengaduan misalnya, itu akan menjadi acuan dalam personel-personel di laboratorium dalam menangani pengaduan dari luar. Nah, ini contoh dokumen di dalam laboratorium itu adalah dokumen panduan mutu, ada prosedur, ada IK juga. Lalu kemudian termasuk metode-metode dokumen-dokumen eksternal seperti metode acuan, baik itu dari SNI barangkali atau APHA atau mungkin dari ISO dan seterusnya. Atau juga regulasi pemerintah yang relevan seperti baku mutu lingkungan misalnya, itu termasuk termasuk dokumen yang digunakan sebagai acuan kerja. Nah, tentu karena dokumen ini fungsinya sebagai acuan kerja, Bapak Ibu, maka dia punya sifat bahwa dia harus diedarkan, didistribusikan ke semua organisasi. Kita pengen semua staf di organisasi kita itu tahu, paham aturan main yang berlaku, prosedur yang berlaku, IK yang berlaku, form yang tersedia, dan seterusnya. Jadi pengendalian dokumen ini cirinya adalah dia harus didistribusikan, tetapi tentu secara terkendali. Terkendali di sini maksudnya apa? Nah, salah satu ciri dokumen itu adalah bisa diupdate, bisa direvisi, gitu ya. Kita sering melihat kan ada revisi panduan mutu, revisi prosedur, atau mungkin revisi dari regulasi kementerian, gitu ya. Itu sifat dokumen seperti itu, jadi perlu revisi. Maka pengendalian dokumen ini kita perlu cara untuk mendistribusikan dokumen yang selalu update ke semua orang. Kita tidak pengen ada orang di organisasi kita yang menggunakan dokumen yang sudah kadaluarsa, yang tidak berlaku. Jadi ini cerniknya pengendalian dokumen ini seperti ini, harus didistribusikan tapi secara terkendali. Dan yang didistribusikan adalah versi yang mutakhir. Nah, itu adalah dokumen. Sedangkan untuk rekaman, rekaman ini fungsinya adalah sebagai bukti kerja. Jadi kalau dalam bahasa ISO kan, kalau kita sudah melakukan sesuatu tapi tidak bisa menunjukkan datanya, rekamannya, maka ya kita tidak bisa membuktikan bahwa itu sudah dilakukan, begitu ya. Maka kadang-kadang di dalam kegiatan asesmen atau audit seperti itu, kadang-kadang akan menjadi temuan kalau kita merasa sudah melakukan sesuatu tapi tidak bisa menunjukkan buktinya. Ya, itu adalah masalah rekaman ya. Jadi fungsi rekaman memang adalah bukti kerja. Nah, contoh rekaman di sini macam-macam, saya kira banyak sekali di laboratorium, ada rekaman validasi metode, rekaman pengujian, rekaman audit internal, rekaman kaji ulang manajemen, dan lain sebagainya ya. Nah, pengendalian rekaman itu sendiri berbeda dengan dokumen. Kalau dokumen itu diedarkan, tetapi kalau rekaman ini sifatnya dia lebih statis ya. Dia tidak kemana-mana, tetapi dia dikumpulkan, tapi dengan sistem pengarsipan tertentu ya.
Yang jelas data itu atau rekaman itu harus lengkap. Lengkap artinya memuat semua informasi yang relevan berkaitan dengan kalau di lab pengujian atau kalibrasi gitu ya, sehingga bisa memungkinkan andai kata diperlukan itu dilakukannya pengujian ulang atau kalibrasi ulang dengan kondisi yang semirip mungkin dengan kondisi awal. Kemudian juga ketertelusuran data. Di sini juga kita perlu punya data yang tertelusur dari mulai sampel diterima sampai dengan ke laporan hasil akhir. Itu kita harus punya data yang lengkap dan tertelusur dari awal sampai dengan akhir. Kemudian rekaman itu juga harus diarsipkan dengan baik. Diarsipkan dalam arti di sini ada proses indexing, filing, dan seterusnya supaya dia mudah dicari kembali. Lalu kemudian dijaga dari kerusakan selama penyimpanan, itu adalah rekaman. Dan kalau kita lihat di laboratorium, Bapak Ibu, ini alur proses pengujian sampel ini kan sangat ya cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Kita bisa lihat di sini mulai dari permintaan pengujian, jadi sampel masuk ke sistem laboratorium, kemudian akan ada kaji ulang permintaan. Di sini laboratorium pasti akan mengkaji ulang, ini sampel ini kita bisa terima nggak ya, kita bisa handle nggak, metode kita tersedia nggak, alat kita ada tidak, personel kita siap atau tidak dengan ini. Lalu kemudian bagaimana dengan reagen, zat standar, dan seterusnya. Itu sudah siap belum? Nah, ini ada kaji ulang permintaan. Tentu di sini ada proses evaluasi, andai kata tidak sesuai sampelnya, tentu bisa ditolak gitu ya. Tetapi kalau sudah sesuai semuanya, maka dia akan masuk ke dalam sistem laboratorium untuk dianalisa. Nah, kalau kita lihat di sini pun juga biasanya ada perubahan kode dari kode-kode sampel awal dari customer ke diubah menjadi kode laboratorium, yaitu dalam rangka biasanya untuk mencegah menjaga integritas dan menjaga kerahasiaan dari customer. Setelah kaji ulang permintaan, ya tentu kadang ada permintaan pengujian yang melibatkan sampling juga, jadi ada proses sampling di situ. Lalu kemudian setelah sampling dilakukan, ada juga kita harus lakukan penanganan contoh uji, karena begitu sampel masuk ke sistem laboratorium itu tidak selalu bisa segera masuk untuk dianalisa. Kadang-kadang ada masa jeda dulu, masa tunggu dulu, karena kapasitas laboratorium masih sedang mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, di masa tunggu ini tentu kita harus ada penanganan contoh uji yang sedemikian rupa supaya kondisi sampel itu terjaga, jangan sampai rusak. Lalu kemudian dilakukanlah pengujian. Nah, kemudian di dalam pengujian ini pun tentu kita tidak menggunakan metode yang sembarangan. Jadi kita harus menggunakan metode yang tertentu juga. Kita melakukan seleksi metode seperti di aspek 025 itu di butir 702, maaf. Itu ada seleksi metode. Kita harus pilih metode yang tepat dulu. Lalu kemudian kita lakukan verifikasi atau validasi metode sesuai dengan jenis metode yang kita pilih. Biasanya kalau metodenya metode yang sudah standar, kita lakukan hanya cukup verifikasi. Sebaliknya, kalau metodenya adalah metode yang masih belum standar, itu kita harus melakukan validasi metode secara menyeluruh. Nah, jadi metode pengujian di sini tentu harus metode yang sudah sudah diketahui kinerjanya dengan baik. Nah, setelah itu sampel diuji di sini dan belum bisa langsung dilaporkan. Ada proses yang kita namakan pemastian keabsahan hasil. Itu di ISO 12025 pun menjadi persyaratan. Kalau di ISO yang lama itu istilahnya adalah jaminan mutu ya. Sekarang berubah menjadi pemastian keabsahan hasil. Nah, di sini kita biasanya menggunakan control chart gitu ya. Kita menggunakan entah itu CRM, entah itu in-house control sample atau minimal pengujian duplikat gitu ya untuk memastikan apakah ada kesalahan atau tidak pada saat kita menguji sampel di sini. Jadi ada satu proses QC di sini yang dilakukan, yang dilewati dulu. Dan kemudian setelah itu juga ada perhitungan uncertainty. Sekarang ini uncertainty lebih didorong lagi ya, sebagaimana kita lihat dari perubahan ISO 2025 yang versi lama ke versi yang baru 2017, itu bisa terlihat bahwa peran uncertainty lebih didorong lagi, lebih dominan lagi. Kalau dulu rasanya dia hanya bagian kecil dari validasi metode, sekarang dia menjadi satu klausul tersendiri estimasi ketidakpastian ini, sehingga memang perlu mendapat perhatian. Kemudian barulah masuk kepada pelaporan hasil, dan hasil disampaikan kepada pelanggan.
Nah, ini proses umum seperti itu biasanya, tapi juga kita lihat bahwa sebetulnya keseluruhan proses dikaji ulang, sampling, dan seterusnya sampai dengan pengujian ini pasti perlu sumber daya, Bapak Ibu. Sumber daya di sini diantaranya adalah personel, fasilitas dan lingkungan, peralatan, ketertelusuran, dan pemasok eksternal. Ini di klausul 6 di ISO 14025. Nah, jadi tentu untuk bisa menangani sampel dengan baik, kita perlu personel, kita perlu fasilitas lab-nya itu sendiri, perlu peralatannya, perlu bahwa alat-alatnya sudah tertelusur atau terkalibrasi, dan juga kita perlu pemasok-pemasok untuk jasa pengadaan reagen dan standar dan seterusnya. Jadi memang ini secara umum saya kira demikian prosesnya. Dan kalau kita lihat, ini hampir setiap proses dalam implementasi sistem manajemen itu pasti menghasilkan rekaman. Jadi setiap kali kita mengerjakan sesuatu pasti menghasilkan rekaman. Jadi pengambilan rekaman itu mulai dari tahap paling awal, yaitu penerimaan sampel hingga pelaporan hasil, itu merupakan aspek penting dalam sistem manajemen laboratorium. Dan rekaman ini tentu harus terjaga integritasnya, tetap tertelusur ke data primer pengujian, serta bisa terhindar dari kerusakan dan deterioritas. Nah, coba kita lihat dari tahapan kaji ulang manajemen, Bapak Ibu. Di sini ada proses beberapa lab masih ada yang menggunakan pencatatan manual, menggunakan buku besar gitu ya. Jadi sampel yang datang dituliskan di sini ya. Biasanya ada nama customer, kemudian jenis pengujiannya apa yang diminta, kode sampelnya apa saja, parameter ujinya apa saja, dan seterusnya. Ya ini saja rekamannya cukup ini ya. Saya kata dikumpulkan dari waktu ke waktu, ini akan terkumpul rekaman yang cukup banyak. Nah, belum lagi kalau ada misalnya kesepakatan dengan pelanggan tertentu. Jadi misalnya saja ada pelanggan yang meminta supaya sampelnya dikerjakan lebih cepat dari waktu yang normal. Mungkin dengan kesepakatan harga gitu, maka lab bisa menyanggupi untuk mengerjakan sampel dengan waktu yang lebih cepat dari biasanya. Tetapi itu pun tentu harus direkam juga. Ada rekaman semacam kesepakatan dengan pelanggan yang harus ada rekamannya. Nah, kemudian di tahapan sampling tentu saja ini akan cukup banyak data-data yang terkumpulkan gitu ya, data-data informasi terkait titik sampelnya, atau bahkan sebelumnya itu ada semacam rencana samplingnya dulu ya. Rencana sampling, terus kemudian pada saat pelaksanaan sampling ada data-data terkait dengan kode sampelnya, lalu kondisi-kondisi di lapangan terkait sampel, terus kemudian pengukuran-pengukuran yang dilakukan in situ seperti pH, temperatur mungkin ya, dan seterusnya, tentu akan muncul sekian banyak rekaman juga. Lalu pada saat pengujian juga sama, di saat pengujian pasti akan menghasilkan data-data yang cukup banyak di sini. Dan di tahapan verifikasi validasi metode ini pun rekamannya tidak kurang-kurang gitu ya. Jadi kalau kita lihat di verifikasi metode ini saya review kembali ya, parameter kinerja metode uji yang dilakukan pada saat verifikasi metode atau pada saat validasi metode. Ini secara umum ada selektivitas, ada uji presisi, ada uji akurasi, ada penentuan limit deteksi, LOD dan LOQ, kemudian ada range linear, ya, daerah linear, terus kemudian daerah kerja, dan rigidness serta robustness. Nah, validasi metode memang pekerjaan yang cukup besar sebetulnya. Biayanya pun juga besar, lalu kemudian sumber daya manusia pun juga tersedot cukup besar juga di sana. Data-data yang dihasilkan sudah pasti sangat banyak. Semakin ini pun akan tergantung juga dari ruang lingkup metode yang menjadi range pekerjaan kita. Semakin banyak jenis parameter uji yang kita kerjakan, maka data validasi metode dan verifikasi metode ini sangat banyak sekali. Ya, ini pun kadang-kadang masih ada kelemahan juga. Biasanya kalau kita simpan dalam bentuk hard copy seperti ini kelemahannya kadang-kadang yang pertama masalah pengesahannya. Pengesahannya tidak selalu muncul kadang-kadang ya. Jadi ada kolom-kolomnya tapi tidak tanda tangan. Lalu kemudian masalah tanggalnya pun juga kadang-kadang tidak diisi. Ini menjadi kadang-kadang kesulitan kalau misalkan data verifikasi metode ini sudah dilakukan cukup lama, misalnya tahun 2015.
Sekarang sudah tahun 2021. Ini kita pengen tahu nih, apakah masih berlaku nggak data ini? Ya kan kita harus melihat kembali sejarahnya, apakah ada perubahan-perubahan kinerja instrumen, ya alatnya mungkin pernah diperbaiki cukup besar, atau mungkin personelnya barangkali ada perubahan-perubahan yang cukup besar, cukup signifikan di situ, sehingga bisa merubah kinerja metode yang dihasilkan pada saat validasi awal gitu. Nah, jadi kadang-kadang informasinya tidak lengkap seperti itu sehingga sulit untuk menetapkan apakah satu data-data verifikasi validasi ini masih berlaku atau tidak. Kemudian dari sisi pemastian keabsahan hasil, ini saya kira sudah cukup familiar oleh teman-teman lab yang mengaplikasikan ISO 17025 bahwa sebagai laboratorium, walaupun kita sudah menggunakan personel yang terlatih, menggunakan peralatan-peralatan yang terkalibrasi, tetapi tetap dimungkinkan ada kesalahan-kesalahan di dalam pengujian, gitu ya. Jadi ada upaya kita untuk memastikan keabsahan hasil. Nah, kalau kita lihat di sini upayanya sebetulnya sederhana saja. Yang jelas bahwa kesalahan pengujian itu kan secara konvensional hanya dua saja. Ada kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Jadi kita harus punya upaya untuk bisa memonitor kesalahan acak dan kesalahan sistematis yang terjadi di saat pengujian yang kita lakukan. Nah, sarana kontrolnya apa? Sarana kontrolnya bisa macam-macam. Yang paling tinggi tentu saja adalah CRM atau bahan acuan bersertifikat. Kemudian yang kedua adalah reference material atau bahan acuan, tidak bersertifikat tetapi nilainya kita bisa acu. Kemudian kita bisa menggunakan juga control sampel in-house atau semacam sampel kontrol yang kita sudah tetapkan nilainya sendiri dan bisa berlaku untuk in-house kita, hanya di tempat kita sendiri. Kemudian untuk kesalahan acak, kita bisa menggunakan material berupa sampel duplikat, dan terus kemudian untuk kontaminasi kita bisa menggunakan belangko. Nah, itu semua tentu akan menghasilkan data-data pengujian yang banyak, dan salah satu cara untuk menampilkan data-data hasil QC itu biasanya menggunakan control chart seperti ini. Dan control chart ini kita lihat di sini ada ada batas-batas mana yang dalam batas kendali, yang warna kuning ini biasanya itu disebut dengan masuk dalam batas kendali. Sementara kalau antara kuning dengan merah itu termasuk warning, di atas merah itu adalah sudah outlier. Nah, jadi kita perlu data-data seperti itu untuk bisa menetapkan apakah ada kesalahan atau tidak dalam pekerjaan pengujian tertentu. Andai kata semuanya oke, maka bisa lanjut prosesnya sampai dengan ke pelaporan hasil. Tetapi kalau di sini sudah terlihat ada masalah, maka harus diselesaikan dulu masalah yang ada, baru kemudian pekerjaannya bisa dilanjutkan kembali. Nah, itu adalah proses keabsahan hasil secara internal. Dan ada juga upaya untuk pemastian keabsahan hasil secara eksternal atau sering kita sebut dengan external QC. Sebagai laboratorium, walaupun satu lab itu cukup confidence dengan hasilnya, menggunakan personel yang terlatih, peralatan terkalibrasi, hasil QC juga baik, dia menggunakan CRM dan seterusnya, tetapi tetap dia tidak bisa self claim gitu ya, bahwa dia adalah yang paling benar sendiri, tidak bisa. Jadi diperlukan upaya eksternal QC untuk membandingkan hasil dia dengan hasil lab-lab lain yang satu komunitas untuk mencari tahu apakah hasilnya itu comparable dengan yang lainnya, gitu ya. Itu yang kita kenal dengan uji profisiensi atau uji banding. Nah, tentu rekaman-rekaman di sini juga ya tidak kurang banyak juga ya. Ya kalau kita ikut uji profisiensi di provider uji profisiensi tertentu, maka biasanya kita mendapatkan laporan-laporan. Kita juga menghasilkan data-data pengujian terkait sampel uji profisiensinya, dan seterusnya. Itu satu kumpulan rekaman yang cukup banyak juga. Ya, oke. Kemudian setelah itu, di tahapan uncertainty, itu juga sama juga. Ini pun data-datanya sangat banyak juga ya. Kita kenal ada pendekatan uncertainty, ya, pendekatan untuk estimasi uncertainty menggunakan metode bottom up. Dalam metode bottom up ini kita mengestimasi sumber-sumber ketidakpastian dari mulai yang terkecil, ya, terus kemudian sampai dikumpul-kumpulkan sampai yang terbesar. Jadi misalkan saja pengujian dengan menggunakan AAS, kita di awalnya ada proses penimbangan.
maka ada ketidakpastian dari neraca di situ yang diperhitungkan, ketidakpastian dari labu takar pada saat pelarutan, ketidakpastian dari AS-nya itu sendiri, ketidakpastian dari presisi metode, itu semuanya digabungkan gitu ya. Ya, ini adalah yang dimunculkan di sini, ini adalah semacam sistematika untuk estimasi ketidakpastian secara bottom up dari Eurachem. Jadi awalnya itu ada spesifikasi measurement, artinya kita harus kenal dulu apa yang kita ukur, lalu kemudian identifikasi sumber-sumber ketidakpastian. Ini yang tadi saya sebutkan dari neraca, dari labu takar, dari AAS, dan seterusnya itu semuanya digabungkan. Lalu biasanya digambarkan dalam bentuk diagram yang bisa menggambarkan keterkaitan satu komponen dengan yang lainnya. Salah satu diagram yang paling terkenal adalah fishbone. Terus kemudian kuantifikasi, di sini kita mulai mencoba mengestimasi berapa besaran-besaran ketidakpastian dari masing-masing komponen. Lalu kemudian ketidakpastian gabungan ini untuk menggabungkan seluruh komponen yang sudah kita kuantifikasi tadi. Dan sebelum dilaporkan, kita perlu menghitung ketidakpastian diperluas atau expanded uncertainty. Kenapa demikian? Karena kita akan melaporkan hasil kita nanti dalam ketidakpastian, dalam tingkat kepercayaan 95%, biasanya demikian. Dan ini pun pasti cukup banyak data-datanya. Ya, data-data ketidakpastian ini rekamannya biasanya cukup melimpah gitu ya, karena melibatkan semua komponen dan perhitungannya cukup detail. Demikian juga perhitungan ketidakpastian menggunakan cara-cara top down, misalnya seperti di sini estimasi uncertainty menggunakan data dari studi kolaborasi, menggunakan data dari hasil validasi metode, data dari proficiency testing, atau dari QC. Jadi cukup banyak data di dalam perhitungan uncertainty di sini. Demikian juga pelaporan hasil, juga pasti semakin banyak sampel yang kita uji, pasti produksi sertifikat hasil pengujian itu pasti akan sama, banyak juga. Demikian ya. Dan sekarang didorong juga, bukan didorong, diperjelas juga di dalam ISO 025 bahwa andai kata satu laboratorium itu menyatakan pernyataan kesesuaian untuk menentukan apakah satu hasil uji ini masuk baku mutu atau di bawah baku mutu, misalnya demikian ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, andai kata ini adalah baku mutunya, dan kemudian daerah di bawah ini adalah daerah hijau, di mana dia dianggap memenuhi. Tetapi andai kata ada hasil uji yang di atas, maka dia termasuk daerah yang non-compliance atau tidak sesuai. Artinya data harus di-reject. Seperti itu. Nah, dalam pembuatan pernyataan kesesuaian seperti ini, dalam kasus yang pertama dan kasus keempat, ini adalah data pengujian plus uncertainty-nya. Di situasi yang pertama ini cukup clear, Bapak Ibu, cukup clear, cukup jelas bahwa hasil uji plus uncertainty-nya ini dalam batas-batas yang masih masuk dalam batas inlier lah kita sebut ya. Tetapi demikian juga dalam kasus yang 4, ini kita masih bisa anggap dia outlier, jelas. Karena hasil uji plus uncertainty-nya dia di dalam batas yang outlier. Nah, akan jadi masalah kalau kita mencoba untuk menganalisis yang situasi nomor 2 dan nomor 3. Situasi nomor 2 ini data hasil ujinya seperti ini, sebagian besar ya itu berada di dalam daerah inlier, tetapi ada sedikit yang outlier. Nah, di sini kita ragu, kita mau menerima hasil sebetulnya tetapi ragu. Demikian juga data yang di kasus nomor 3. Ini sebagian besar data ini adalah outlier, tetapi ada sebagian kecil yang inlier. Jadi kita mau menolak hasil tetapi ragu juga. Nah, di situ kita perlu menentukan decision rule yang jelas, artinya melibatkan uncertainty di dalam pembuatan keputusannya. Jadi dalam pelaporan hasil pun juga memerlukan tidak kurang juga perhitungan-perhitungan untuk penetapan pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi. Ya, ini contoh penggunaan penggunaan uncertainty di dalam decision rule. Nah, jadi prosesnya cukup panjang Bapak Ibu, sampai dengan pelanggan itu bisa mendapatkan laporan hasil ujinya. Jadi setelah melewati sekian banyak proses ini, barulah pelanggan akan bisa mendapatkan hasilnya. Nah, jadi kita bisa lihat tadi rekaman-rekaman yang terlibat di situ, itu tentu sangat banyak ya, dan itu masih belum semua.
Kalau kita lihat di sumber daya ini terkait personel misalnya, itu juga tidak kurang banyak rekaman-rekaman yang dibutuhkan atau dihasilkan. Kita lihat terkait personel itu ada rekaman-rekaman terkait data seleksi personel, data-data training personel, data-data uji kompetensi personel, CV personel, dan seterusnya. Itu rekaman-rekaman yang cukup banyak. Kemudian kondisi fasilitas dan lingkungan. Di sini kita harus memastikan bahwa semua kondisi lingkungan laboratorium atau wadah-wadah penyimpanan seperti kulkas, freezer yang punya pengaruh kepada hasil pengujian itu harus dimonitor secara ketat gitu ya. Jadi kita ada rekaman-rekaman monitoring, misalnya lab, ruangan pengujian, ruangan penimbangan misalnya. Ruangan penimbangan di situ pasti biasanya ada pengukuran suhunya berapa, humidity-nya berapa ya. Demikian juga kulkas-kulkas yang kita gunakan untuk penyimpanan standar-standar organik misalnya yang harus disimpan di suhu tertentu, kita harus jaga dengan baik. Sampel juga demikian. Jadi pasti setiap hari akan menghasilkan rekaman-rekaman ya, yang cukup banyak juga. Lalu kemudian rekaman pengendalian ketidaksesuaian, kondisi fasilitas dan lingkungan, ini juga kalau ada hal-hal yang di luar batas toleransi, misalnya suhunya diatur antara 23 sampai dengan 25, tetapi ternyata suhu pada hari itu lewat dari batas kendalinya, maka tentu harus ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Dan ini pasti memunculkan rekaman. Peralatan juga demikian, di situ ada daftar induk peralatan, ada rekaman uji kinerja alat, ada rekaman kalibrasi peralatan, ya, rekaman cek antara. Ini adalah rekaman-rekaman yang sangat banyak. Kita lihat di laboratorium kan alat-alatnya tentu sangat banyak, mulai dari alat-alat utama seperti AAS, GC, dan seterusnya, tapi juga ada alat-alat pendukung seperti neraca, terus kemudian ada labu takar, ada alat proses seperti mungkin grinder, ada centrifuge, dan seterusnya. Itu sangat banyak. Jadi ini rekaman peralatan pun juga merupakan hal yang cukup banyak juga. Ketertelusuran, di sini ada rekaman-rekaman yang terkait dengan daftar induk CRM atau reference material. Kita perlu punya daftar induk untuk tahu CRM kita apa saja yang kita punya, kemudian ketersediaannya tinggal berapa gram lagi atau mili lagi sekarang, terus kemudian masa kadaluarsanya, dan seterusnya. Demikian juga rekaman evaluasi hasil kalibrasi alat. Nah, itu juga termasuk rekaman-rekaman yang bisa muncul di situ. Terkait pemasok eksternal, di sini tentu ada rekaman-rekaman terkait dengan daftar pemasok, kemudian rekaman pengajuan pengadaan barang dan jasa, verifikasi kualitas barang dan jasa, lalu kemudian evaluasi pemasok. Ya. Jadi itu semua biasanya merupakan subjek untuk dilihat ya pada saat laboratorium melakukan audit internal atau pada saat asesor dari Komite Akreditasi Nasional itu melakukan asesmen di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, pengendalian data dan informasi hasil implementasi sistem manajemen tadi, itu bisa kita lihat tadi ya, sangat banyak sekali. Dan sekarang ini masih umum gitu ya, bahwa lab-lab itu mengelola semua data informasi tadi itu secara manual, secara hard copy. Walaupun kita tahu semua bahwa semua yang hard copy sekarang ini kan hasil dari soft copy, hasil dari Word, dari Excel, dan seterusnya. Tetapi yang dikendalikan biasanya masih yang hard copy-nya, seperti itu ya. Jadi praktek umum di lab-lab di Indonesia. Tentu ini tidak salah, tetapi memang kalau kita lihat ada kelemahan ya, ada kelemahan pengendalian secara manual seperti ini. Yang pertama bahwa peluang kesalahan entry itu lebih besar. Sebagai contoh, dari awal saja misalkan dari proses penerimaan sampel. Sampel datang sudah punya kode-kode dari pelanggannya. Lalu kemudian kode dari pelanggan tadi diberikan kode ulang menjadi kode laboratorium gitu ya. Nah, itu saja sudah ada penulisan kode data, dan terus kemudian kode sampel laboratorium itu tadi itu harus dituliskan ulang pada saat misalnya analis melaporkan hasil pengujiannya, kodenya dituliskan kembali. Terus kemudian pada saat membuat draft dari laporan hasil uji, itu pun kode sampel dituliskan kembali.
Demikian juga pada saat pelaporan hasil dituliskan kembali, gitu ya. Jadi ada entry berulang untuk sesuatu yang sama sebetulnya, tapi malah justru mempunyai potensi untuk salah entry karena masih dilakukan secara manual. Demikian juga untuk perhitungan. Untuk perhitungan pun juga sama, walaupun rumusnya sudah dimunculkan jelas di dalam IK, tetapi tetap bisa saja secara manusiawi ya, itu bisa terjadi kesalahan juga. Jadi peluang kesalahan lebih besar di situ. Lalu ketertelusuran data ke data primer lebih sulit, ya dikarenakan tadi ada beberapa kali entry data yang sama di lembar-lembar yang berbeda, sehingga kadang-kadang ada ketidakkonsistenan, ada kesalahan entry gitu ya, sehingga akan sulit karena andai kata ada satu kesalahan entry data, akan sulit untuk menelusuri data dari data pengujian di LHU ke data primernya. Kemudian relatif lambat, memakan waktu karena ada proses penulisan data yang manual tadi, juga memakan SDM yang lebih banyak juga. Lalu memerlukan ruang yang besar untuk penyimpanan, karena memang yang disimpan di sini adalah hard copy ya, jadi memang punya ada bentuk fisiknya. Kalau ditumpuk-tumpuk sekian lama itu bisa sangat banyak, jadi perlu satu lemari atau mungkin satu ruangan tertentu yang lama-lama pun akan penuh juga, jadi perlu space di situ. Dan tidak ramah lingkungan karena masih menggunakan tadi kertas gitu ya. Nah, sistem implementasi sistem manajemen laboratorium yang secara manual seperti ini kita bisa lihat tadi bahwa ya tidak salah, efektif juga, tetapi dari sisi efisiensi tentu masih banyak yang bisa diperbaiki di situ ya. Ada satu cara seperti dijelaskan tadi, sebagaimana perkembangan teknologi sekarang ini, kita bisa menggunakan dokumen dan rekaman yang digital, gitu ya. Jadi merubah dari yang manual menjadi yang digital, dan itu kita sering sebut dengan digitation, seperti yang dijelaskan oleh Pak Handri tadi. Jadi proses merubah dari yang tadinya analog atau manual menjadi sesuatu yang digital. Nah, tentu pun ini beragam. Yang paling sederhana barangkali adalah men-scan semua rekaman-rekaman yang tadinya dalam bentuk hard copy menjadi digital. Nah, walaupun itu sederhana, tapi itu sudah merubah banyak juga yang tadinya space-nya cukup banyak dibutuhkan untuk menyimpan rekaman-rekaman yang hard copy. Sekarang dengan dibikin digital hanya membutuhkan beberapa hanya tempat yang sedikit saja dalam hard disk atau mungkin dalam media penyimpan lain yang relevan. Ya, itu adalah digitation. Jadi proses untuk merubah dari yang manual menjadi digital. Tetapi saya kira sebagaimana tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, itu kita juga perlu memanfaatkan teknologi gitu ya, memanfaatkan informasi-informasi yang sudah digital tadi untuk memudahkan proses kita, untuk memudahkan pekerjaan kita, untuk membantunya lebih efisien, untuk membuatnya lebih efektif lagi, membantu customer bisa mendapatkan hasil lebih cepat, dan seterusnya. Maka seperti yang disampaikan juga, itu bahwa lab bisa mengubah cara pandang baru ya, mengubah cara pandang baru, menerapkan budaya baru untuk mengelola data dan informasi yang tadinya manual menjadi digital, dan mengelola informasi digital ini menjadi sesuatu untuk bisa memudahkan pekerjaannya. Dan itu seringkali kita kenal sebagai manajemen informasi sistem untuk laboratorium, atau disingkat dengan LIMS, seperti itu. Dengan LIMS, seperti tadi dalam video yang sebelum materi ini, itu disampaikan bahwa ada proses untuk membantu misalnya dalam penerimaan sampel saja bisa menggunakan barcode gitu ya, sehingga menghindari penulisan kode sampel yang berulang-ulang gitu ya. Lalu kemudian ada proses untuk pemeriksaan hasil pengujian dari analis ke penyelia ke MT gitu ya. Dan itu bisa dilakukan by remote, tidak harus semuanya berkumpul di kantor yang sama. Masing-masing penyelia manajer bisa melakukannya dimanapun tempatnya gitu ya, dengan kode aksesnya masing-masing. Lalu kemudian sampai dengan ke pelaporan hasil, dan bahkan customer pun bisa mengakses dan mereview atau melihat proses-proses pekerjaan sampelnya sampai dengan melihat hasil pengujiannya melalui sistem LIMS ini. Jadi
Saya kira itu digitalization-nya. Dengan cara ini itu akan bisa memudahkan pekerjaan, kemudian bisa mempercepat proses, mengurangi kesalahan, memudahkan akses informasi, memudahkan sharing informasi juga. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada intinya adalah digitization dan digitalization itu sangat diperlukan oleh laboratorium karena tantangannya sekarang makin besar, sampel semakin banyak, kemudian customer pun juga seringkali memerlukan hasil yang lebih cepat, sehingga upaya-upaya ini sangat relevan untuk menjawab tantangan-tantangan di masa ini, gitu ya. Sehingga dengan digitalization itu kita bisa membawa kita untuk transformasi digital ya, dari yang tadinya laboratorium yang mungkin kita bisa bilang konvensional menjadi smart laboratorium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke Pak Reza.